Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, Irma Rahmawati, yang akan terus sharing berbagai hal tentang dunia pendidikan. Namun sebelumnya, jangan lupa subscribe dan tekan tombol merahnya ya. Pada kesempatan ini, saya akan sharing tentang tren penelitian pendidikan fisika. Bagi kalian mahasiswa yang akan melaksanakan penelitian untuk skripsi dan bingung mencari ide apa yang akan ditulis gitu ya. Nah, pada video ini kalian bisa simak satu topik penelitian yang masih menjadi tren pada saat ini tentang pendidikan fisika, yaitu yang pertama adalah topik tentang conceptual understanding atau pemahaman konsep. Mungkin kalian sudah sering mendengar kata ini ya, tentang pemahaman konsep. Namun, apa sih sebenarnya yang diteliti pada topik pemahaman konsep ini? Yuk kita lihat satu persatu. Nah, pada video ini akan dibahas penelitian pemahaman konsep itu tentang subtopiknya, lalu tentang teori-teori yang melandasinya, kemudian metodologi untuk meneliti pemahaman konsep itu, dan peluang penelitian terkait topik pemahaman konsep. Yang pertama, topik penelitian pemahaman konsep. Sebenarnya penelitian pemahaman konsep ini sudah diteliti sejak tahun 1970 oleh banyak peneliti gitu ya. Namun sampai saat ini masih menjadi tren karena masih relevan dengan kondisi sekarang gitu. Dan dalam artikel JL Doktor tentang sintesis penelitian pendidikan fisika itu ada beberapa topik, salah satunya yaitu pemahaman konsep. Nah, pemahaman konsep itu sudah diidentifikasi tentang subtopik apa saja yang diteliti oleh banyak peneliti sebelumnya. Nah, yang pertama yaitu penelitian tentang mengidentifikasi miskonsepsi secara umum. Nah, pada subtopik ini apa saja yang dilakukan atau yang diteliti? Yang pertama yaitu menjawab rumusan masalah tentang kesulitan belajar apa yang dimiliki siswa tentang konsep fisika. Jadi, penelitiannya difokuskan untuk mengidentifikasi kesulitan yang dimiliki oleh siswa dalam memahami fisika. Lalu yang kedua, diidentifikasi miskonsepsi apa saja yang mengganggu siswa dalam pembelajaran. Nah, subtopik yang kedua yaitu mendeskripsikan struktur konseptual. Jadi, selain mengidentifikasi miskonsepsi, banyak peneliti juga berusaha mendeskripsikan struktur konseptual siswa ketika memahami konsep fisika atau konsep ilmiah gitu. Biasanya penelitian menjawab rumusan apa yang berubah saat terjadi perubahan konseptual. Jadi ketika siswa yang memiliki miskonsepsi lalu diberikan treatment atau pembelajaran, lalu diharapkan ada perubahan konseptual ke arah konsep yang ilmiah gitu. Nah, di situ dideskripsikan struktur konseptualnya seperti apa. Lalu yang ketiga yaitu mengembangkan dan mengevaluasi strategi pembelajaran untuk mengatasi miskonsepsi. Jadi, setelah diidentifikasi lalu dideskripsikan struktur konseptualnya, yang ketiga adalah banyak peneliti mengembangkan pembelajaran untuk mengatasi miskonsepsi tadi. Nah, rumusan masalahnya terkait pembelajaran apa yang paling efektif untuk mengatasi miskonsepsi. Jadi, beberapa strategi atau model pembelajaran digunakan atau dilakukan, lalu diuji efektivitasnya apakah dapat mengatasi miskonsepsi. Nah, itu subtopik yang sering diteliti dan menjadi tren penelitian sampai saat ini. Nah, lalu teori apa saja yang melandasi tentang pemahaman konsep? Ini dirangkum dalam artikelnya
L. Doktor. Yang pertama yaitu naif teori atau teori miskonsepsi. Dalam teori ini berpandangan bahwa siswa memperoleh pengetahuan itu dari lingkungan, sehingga ketika masuk ke dalam kelas, siswa itu sudah memiliki pemahaman awal dan itu rentan mengandung miskonsepsi. Jadi siswa datang ke kelas bukan dengan pikiran kosong, tapi sudah punya pengetahuan yang diperoleh dari lingkungannya. Nah, pengetahuan yang mengandung miskonsepsi itu memiliki sifat yang pertama, mengganggu konsep ilmiah yang coba diajarkan guru di kelas. Yang kedua, miskonsepsi ini bertahan lama karena waktu dan usaha yang telah dihabiskan siswa untuk mengkonstruksinya. Jadi mereka juga butuh usaha dan waktu untuk mengkonstruksi pengetahuan yang salah atau miskonsepsi ini. Dan sifat yang ketiga, miskonsepsi ini sulit dirubah atau bandel gitu ya, melekat pada pikiran siswa dan sulit dirubah. Itu sifat miskonsepsi. Selanjutnya ada pandangan menurut teori resource atau knowledge synthesis. Jadi, menurut pandangan teori ini, bahwa pengetahuan siswa itu terdiri dari potongan-potongan pengetahuan yang belum tentu dikompilasi ke dalam konsep yang lebih besar. Jadi, ketika potongan ini digunakan untuk menyelesaikan masalah atau mungkin menanggapi fenomena, siswa mengaktifasinya itu mengaktifasi potongan-potongan pengetahuan tadi bisa tunggal ataupun secara berkelompok dan disusun dengan cara yang berbeda untuk menanggapi konteks yang berbeda. Jadi banyak penelitian terkait knowledge synthesis ini ya, resource theory ini, siswa itu cenderung mengaktifasi potongan-potongan pengetahuannya bergantung pada konteks masalah yang disajikan. Jadi ini adalah pandangan dari teori resource. Lalu pandangan yang ketiga yaitu dari kategori ontologi. Nah, menurut pandangan kategori ontologi ini, miskonsepsi siswa itu berasal dari kesalahan siswa dalam mengkategorikan ide ilmiah. Jadi, salah dalam membuat kategori. Contohnya, misalkan kalor dalam fisika gitu ya, itu sering dianggap sebagai benda, padahal bukan ya. Padahal kalor adalah energi yang berpindah gitu. Nah, salah dalam mengkategorikan ide ilmiah ini dapat mengakibatkan miskonsepsi. Nah, jadi ada 3 teori tadi ya, ada teori miskonsepsi atau naif teori, lalu resource teori, dan yang ketiga adalah kategori ontologi. Ketiga teori ini masih teori yang berbeda dalam memandang pemahaman konsep. Jadi ketika kita akan bicara tentang pemahaman konsep, itu 3 teori ini saling memiliki pandangan yang berbeda. Jadi nanti akan ada peluang untuk bagaimana 3 teori ini bisa digunakan secara bersama gitu ya, karena sampai saat ini masih terjadi perdebatan antara 3 teori ini dalam memandang pemahaman konsep. Nah, lalu yang berikutnya adalah metodologi dan peluang penelitian. Bagaimana cara untuk meneliti tentang pemahaman konsep? Caranya bisa dengan kita melakukan tes kepada siswa gitu ya, memberikan soal tes, misalkan soal tes tentang konsep gerak gitu. Nah, jadi diberikan soal tes lalu diminta siswa mengerjakannya. Itu bisa untuk meneliti pemahaman konsepnya. Lalu bisa juga dengan wawancara. Biasanya wawancara ini sebagai tindak lanjut dari hasil tes tadi, biasanya seperti itu. Atau bisa juga wawancara ini berdiri sendiri. Jadi
diajak siswanya untuk tanya jawab terkait konsep fisika gitu ya di wawancara. Lalu menganalisisnya bisa dengan membandingkan nilai pretest dan posttestnya. Jadi misalkan khususnya untuk yang ini ya, melakukan penelitian untuk menguji efektivitas pembelajaran, apakah dia dapat mengatasi miskonsepsi apa enggak, itu bisa dilakukan dengan uji pretest posttestnya, dibandingkan apakah terdapat perbedaan yang signifikan, seperti itu. Kemudian bisa juga menggunakan grounded theory. Jadi grounded theory itu peneliti itu mengamati pemikiran siswa dari waktu ke waktu yang nanti disimpulkan menjadi suatu teori, bisa teori ataupun hasil penelitian yang baru. Itu bisa menggunakan grounded theory. Lalu peluang apa yang bisa kita manfaatkan nanti untuk meneliti tentang pemahaman konsep? Nah, yang pertama, kita tetap bisa melakukan penelitian tentang pemahaman konsep dengan memilih topik yang belum diteliti oleh banyak peneliti gitu ya, masih jarang gitu. Kalau misalkan tentang gaya sudah banyak, jadi cari topik-topik fisika yang belum banyak diteliti. Nah, itu adalah peluang untuk kalian yang ingin melakukan penelitian tentang pemahaman konsep. Lalu yang kedua, karena sifat pemikiran siswa itu berubah dari waktu ke waktu, jadi penelitian pemahaman konsep itu masih menjadi tren gitu ya, masih ngetren, masih relevan dengan kondisi saat ini. Karena pemikirannya berubah-ubah, pasti pemahamannya pun, struktur konseptualnya pun juga akan berubah. Jadi itu menarik untuk diteliti. Bisa jadi penelitian kualitatif gitu ya, yang unik. Karena setiap pemikiran siswa pasti berbeda dan berubah dari waktu ke waktu. Nah, itu untuk peluang penelitian jika kalian mengambil topik pemahaman konsep. Selanjutnya, topik apa lagi yang akan kita sharingkan bagi kalian mahasiswa yang akan menyusun skripsi? Ikuti terus channel saya. Insya Allah minggu depan akan upload materi terkait tentang ini, problem solving atau pemecahan masalah. Oke, terima kasih.